Kita sudah pernah membahas apa saja penyebab PHK. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara melakukan upaya penyelesaiannya. Tapi sebelum kita mulai pembahasannya, yang belum mengikuti channel Hubungan Industrial, buruan subscribe atau follow, gratis kok. Dan satu lagi, bagikan video ini ke teman-teman Anda agar kita dapat berbagi hal-hal yang bermanfaat untuk orang lain. Simak video ini sampai selesai, biar nggak salah paham. Baik pekerja maupun pengusaha perlu memahami Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Undang-undang ini mengatur mekanisme penyelesaian perselisihan apabila pekerja atau pengusaha mengalami perbedaan pendapat akibat pemutusan hubungan kerja atau tidak dipenuhinya hak atau tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai syarat-syarat kerja atau terkait dengan keserikat pekerjaan. Setiap perselisihan hubungan industrial wajib terlebih dahulu diselesaikan melalui perundingan bipartit. Penyelesaian pada tahap bipartit paling lama dilakukan 30 hari kerja sejak tanggal dimulainya perundingan. Apabila dalam jangka waktu tersebut perundingan bipartit tidak mencapai kesepakatan atau salah satu pihak menolak untuk berunding, maka perundingan dianggap gagal. Bagaimana membuat surat ajakan perundingan bipartit? Mari kita belajar bersama. Pertama, sebutkan nama kota Anda tinggal. Lalu, sebutkan tanggal surat dibuat. Setelah itu, sebutkan nama pihak yang akan diajak berunding beserta alamat lengkapnya. Kemudian, lanjutkan dengan menulis perihal surat yang dibuat. Jangan lupa, tuliskan dengan hormat. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, sebutkan identitas Anda dari nama, jabatan, alamat lengkap, dan nomor telepon yang bisa dihubungi, agar pihak yang Anda ajak berunding dapat menghubungi Anda apabila ada usulan perubahan waktu atau tempat perundingan. Setelah itu, Anda lanjutkan dengan kalimat, guna memenuhi ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, saya hendak menyampaikan ajakan perundingan bipartit kepada, sebutkan identitas pihak yang hendak Anda ajak berunding. Sekurang-kurangnya terdiri dari nama dan alamat lengkap. Kemudian, Anda sebutkan waktu, tema, dan tempat perundingan. Setelahnya, Anda tuliskan alasan ajakan perundingan bipartit. Misalnya, untuk menyelesaikan masalah pemutusan hubungan kerja. Kemudian, tutup surat Anda dengan ucapan terima kasih, serta berikan ruang untuk tempat tanda tangan Anda. Anda dapat mengulang ajakan perundingan bipartit untuk yang kedua kali atau yang terakhir jika pihak yang Anda ajak berunding tidak menanggapi ajakan perundingan Anda. Jeda waktu antara ajakan perundingan pertama dan kedua bisa dilakukan pada rentang 7 atau 14 hari. Sedangkan apabila perundingan terjadi, maka Anda harus mempersiapkan risalah perundingan penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara bipartit yang terdiri dari nama dan alamat perusahaan, nama dan alamat pekerja, tanggal dan tempat perundingan, pokok perselisihan, pendapat pengusaha, pendapat pekerja, dan terakhir kesimpulan atau hasil perundingan. Apakah sepakat atau tidak ada kesepakatan? Jangan lupa, berikan ruang untuk tempat tanda tangan para pihak. Apabila perundingan bipartit tidak ada kesepakatan atau tidak dilayani oleh pihak yang diajak berunding, maka salah satu pihak dapat mencatatkan perselisihannya ke Dinas Tenaga Kerja yang wilayahnya pada kota atau kabupaten Anda bekerja. Permohonan pencatatan harus dilampirkan bukti telah dilakukannya upaya perundingan bipartit. Di antaranya, fotokopi surat ajakan bipartit lengkap dengan tanda terimanya dan atau juga bisa melampirkan risalah perundingan bipartit. Jika permohonan Anda tidak dilampirkan upaya perundingan bipartit, maka permohonan Anda akan dikembalikan atau tidak dilanjutkan. Dinas Tenaga Kerja wajib menyelesaikan permohonan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari kerja.
Jika tidak, maka dapat dikenakan sanksi administratif berupa hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pegawai negeri sipil. Adapun format permohonan pencatatan perselisihan hubungan industrial adalah sebagai berikut. Pertama, sebutkan nama kota Anda tinggal, lalu sebutkan tanggal surat dibuat. Tujukan kepada yang terhormat Kepala Dinas Tenaga Kerja beserta kedudukannya. Kemudian, lanjutkan dengan menulis perihal surat yang dibuat. Selanjutnya, tulis kalimat guna memenuhi ketentuan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Telah dilakukan upaya penyelesaian perselisihan secara bipartit. Antara, sebutkan nama perusahaan, jenis usaha dan alamat perusahaan. Selanjutnya tuliskan juga nama jabatan dan alamat lengkap pekerja. Setelah itu, sebutkan pokok perselisihan seperti yang tertulis dalam surat ajakan perundingan bipartit. Kemudian, lanjutkan dengan kalimat, dari upaya yang dilakukan tersebut ternyata tidak mencapai kesepakatan, atau juga salah satu pihak tidak bersedia melayani ajakan perundingan sebanyak 2 kali dengan menyebutkan tanggalnya. Selanjutnya, sampaikan sehubungan dengan hal tersebut, maka mohon kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja untuk mencatatkan perselisihan tersebut dan melakukan upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial selanjutnya. Kemudian, tutup surat Anda dengan ucapan terima kasih, serta berikan ruang untuk tempat tanda tangan Anda. Tahapan selanjutnya, pihak perusahaan dan pekerja akan dipanggil oleh Dinas Tenaga Kerja untuk memilih model penyelesaian, apakah melalui mediasi, konsiliasi, atau arbitrase. Pada umumnya, banyak memilih penyelesaian melalui mediasi. Produk hukum dari penyelesaian mediasi adalah surat anjuran. Melalui surat anjuran tersebut, Anda bisa melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja bekerja. Apabila permohonan Anda tidak ditindaklanjuti oleh Dinas Tenaga Kerja, maka buatlah pengaduan atas tidak dilanjutkannya permohonan Anda ke Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang berada di Jakarta melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial pada Kementerian Ketenagakerjaan. Akhir kata, jika video ini bermanfaat, beri like, komentar, dan share video ini ke teman-teman Anda. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan panjang umur agar dapat berjumpa lagi pada video berikutnya. Semoga bermanfaat.